Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan demonstrasi alat untuk tugas praktikum jaringan komputer judul 4. Nah, sebelumnya itu perkenalkan, nama saya adalah Nama saya Rizky Putra. Nama saya Alexander Laurentius. Ada Farhan Permana. Nama saya Muhammad Dafal. Nah, untuk demonstrasi alatnya sebagai berikut. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan fungsi dari beberapa perangkat yang digunakan dalam praktikum percobaan judul 4, yaitu Basic Microtik Praktikum Jaringan Komputer. Nah, di sini pertama itu ada router CCR 2004 sebagai router utama dalam percobaan ini, yang fungsinya untuk mengatur aplikasi jaringan, memberikan IP dan juga melakukan konfigurasi. Nah, kemudian di sini ada Wi-Fi TP-Link dengan mode access point. Fungsinya dengan mikrotik agar perangkat wireless ini bisa saling terhubung. Nah, kemudian di sini ada switch. Switch ini fungsinya untuk mendistribusikan kondisi jaringan ke beberapa perangkat secara bersamaan. Nah, jumlah perangkatnya itu banyak, cocok banget untuk ruangan seperti lab ini. Kemudian di sini ada kabel UTP straight through. Kabel ini digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat jarak dekat, seperti misalnya kita akan menghubungkan router ke switch gitu. Kemudian ada laptop atau PC. Di sini berfungsi untuk menerima koneksi IP dari mikrotik dan melakukan testing seperti ping dan juga web browsing. Kemudian ada aplikasi Winebox sebagai softwarenya. Nah, aplikasi ini digunakan untuk mengakses konfigurasi mikrotik menggunakan MAC address ataupun dengan IP address. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai topologi jaringan dari praktikum judul 4 ini. Nah, di mana kita menggunakan router, switch, dan access point. Nah, untuk sebelum masuk ke konfigurasinya itu, pertama itu kita riset terlebih dahulu untuk si routernya. Nah, perangkat-perangkat dari topologi ini sudah kita riset. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk untuk penghubungan. Yang pertama itu kita hubungkan antara router Ethernet 2 kita hubungkan dengan switch pada Ethernet 1. Selanjutnya itu kita hubungkan antara Ethernet 3 dengan switch pada Ethernet 2. Nah, selanjutnya itu kita hubungkan antara Ethernet 4 pada switch ke LAN pada PC. Pause dulu, Pak. Selanjutnya kita hubungkan antara konverter dari fiber ini menggunakan kabel fiber optik. Nah, kabel fiber optik sendiri dia berfungsi untuk fungsi dari kabel fiber optik sendiri itu dia berfungsi untuk mengubah sinyal listrik menjadi sinyal cahaya. Jadi kecepatan untuk pengiriman datanya itu lebih cepat dibandingkan dengan kabel dari UTP. Ini berapa? Nah, selanjutnya kita hubungkan konverter tersebut dengan Ethernet pada switch, Ethernet 5 pada switch. Oke, untuk melihat dia aktif atau enggaknya itu dapat kita lihat pada lampunya. Kalau lampunya udah menyala berarti dia itu sudah terhubung. Nah, selanjutnya dari konverter B kita hubungkan ke bagian PC yang ada konfigurasi Winbox-nya.
Nah, yang terakhir ini antara Ethernet switch Ethernet 3 pada switch kita hubungkan dengan Ethernet 1 pada TP-Link. Nah, sekian dari konfigurasi mengenai topologi yang saya konfigurasi tadi. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke konfigurasi mengenai TP-Link. Pertama-tama menghubungkan laptop ke WiFi TP-Link E072 dengan memasukkan dari passwordnya itu berada di bawah TP-Link yang tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya itu kita akan masuk menggunakan DNS server atau bisa mengakses dengan TP-Link wifi.net. Nah, setelah itu muncul pilihan bahasa, kita next saja. Di sini terdapat halaman login. Nah, di halaman login ini untuk username dan passwordnya berada di bawah TP-Link, yang dimana username dan passwordnya adalah admin dan admin. Nah, setelah masuk di sini, kita bisa langsung klik next saja. Akan mengubah di bagian operation mode-nya menjadi access point, karena akan menjadi access point untuk isi yang ini. Setelah itu kita bisa klik next lagi. Selanjutnya kita sudah berada di quick setup. Nah, di quick setup wireless ini pertama-tama kita akan memberi nama wifi-nya itu APJarcom. Untuk selanjutnya di sini kita akan memilih regionnya, yaitu Indonesia. Lalu di security ya kita pilih WPA 2 PSK saja. Nah, selanjutnya di wireless passwordnya kita masukkan dari password wireless itu informatika. Nah, yang ini. Selanjutnya di bagian more advanced wireless ini kita checklist saja. Lalu muncul tampilan mode 11 bagian ini yang pertama kita memilih ini saja agar jaringan nirkabelnya itu mendukung berbagai standar WiFi. Setelah seperti ini kita klik next. Selanjutnya akan melakukan setup network setting. Pertama pada LAN type-nya ini pilih static IP agar dapat dilakukan konfigurasi IP secara manual. Selanjutnya di IP server IP address ini dibiarkan saja 192.168.01, subnet master juga, dan DHCP di disable. Hal ini dilakukan agar user yang terhubung ke access point mendapatkan IP yang diteruskan dari router pertama. Selanjutnya kita klik next lagi. Nah, setelah itu cek kembali pengaturan yang sudah kita review tadi itu kita lakukan. Nah, setelah itu router akan rebooting secara otomatis untuk menerapkan pengaturan yang telah ditentukan sebelumnya dengan mengklik finish. Setelah proses rebooting ini selesai, maka router WiFi TP-Link ini yang berfungsi sebagai access point telah berhasil dilakukan. Untuk mengeceknya itu kita bisa periksa jaringan WiFi yang tersedia pada perangkat apapun dan cari WiFi bernama APJarcom. Password untuk WiFi tersebut sama dengan password yang sudah diisi pada quick setup TP-Link. Nah, di sini saya akan mengecek apakah berhasil melakukan penghubungan. Nah, di sini dia sudah berhasil terhubung, berarti access point-nya ini sudah berhasil dibuat. Selanjutnya, penjelasan mengenai mikrotip dan login Winbox akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi pada
bagian ini saya akan melakukan konfigurasi di Winbox-nya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara mengkonfigurasi interface router Mikrotik. Pertama kita login ke Winbox. Kita gunakan jaringan Mikrotik yang terhubung dengan Winbox-nya. Kemudian kita buka Winbox dan pergi ke Neighbors dan Head MAC address yang terdapat pada bagian jendela Neighbors. Kemudian jika tidak muncul, kita bisa pencet refresh di sini. Dan jika sudah muncul, kita pilih. Jika sudah pilih, kita set connect. Jika sudah, untuk login dan passwordnya ini, defaultnya itu loginnya admin, passwordnya kosong. Setelah berhasil masuk ke Winbox, maka tampilan menunya akan seperti ini. Di tampilan menu ini, kita dapat melihat interface mana yang aktif dengan cara kita pencet interface ini, kemudian akan tampil Ethernet mana yang aktif. Tandanya Ethernet mana yang aktif itu adalah ada tulisan R kecil di sebelah kirinya ini. Kemudian kemarin itu kelompok kami mengalami permasalahan saat ingin membuat interface Ethernet 3 menjadi jaringan tersendiri tanpa bridge dengan cara menaktifkan interface tersebut melalui menu bridge port. Itu di bagian interface ini saat kami masuk ke bagian port itu interface-nya tidak ada sama sekali atau kosong. Solusinya, permasalahan ini biasanya disebabkan dengan default configuration baru. Jadi saat kita mereset router, itu dapat default configuration baru. Jadi mungkin ini di setting defaultnya itu tuh dihapus. Kemudian atau penyebabnya itu adalah dihapus oleh pengguna sebelumnya. Kemudian untuk solusinya adalah dengan cara menambahkan manual melalui ini tombol plus ini. Atau saat mereset routernya, centang bagian yang no default configuration. Kemudian jika sudah muncul Ethernet 3-nya ini, maka kita pilih Ethernet 3, kemudian kita pilih yang X ini, maka dia tampilannya nanti akan menjadi abu-abu dan tidak aktif. Dan yang ketiga itu adalah lakukan pendefinisian IP yang akan digunakan pada interface tersebut melalui menu IP address. Perintah ini digunakan untuk menampilkan daftar address. Jadi yang pertama itu kita pencet bagian IP, kemudian di bagian addresses. Saat tampilan address listnya ini masih kosong, kita pilih yang bagian tambah. Kemudian kita masukkan addressnya, networknya, interface-nya. Kemudian jika sudah, kita klik tombol ini, kemudian kita klik OK. Maka IP address baru yang dibuat ini akan muncul di bagian tampilan listnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Daffa Alwan. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya. Yang dimana tadi telah membahas untuk konfigurasi interface di Mikrotiknya. Nah, di sini sudah dijelaskan oleh teman saya. Terus selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang untuk membuat IP otomatis, yang dimana pertama itu kita buat IP poolnya dulu. Tadi kan udah masuk ke Winbox-nya ya. Udah masuk ke Winbox-nya, udah masuk juga ke bagian bagian sini, bagian address ini. Terus kita sekarang lanjut ke bagian IP, terus pilih pool. Nah di sini untuk tampilan IP poolnya seperti ini, dan dimana kita akan add untuk IP pool yang baru ya. Nah terus bakal kayak gini. Untuk nambahin IP pool baru, kita beri namanya dulu, nama Ether Triple. Terus kita isi addressnya sesuai kebutuhan. Kita limitnya beberapa. Nah kalau udah sesuai, udah cocok, ini pilih non next poolnya, terus kita OK. Nah di sini bakal muncul pool yang baru dibuat. Nah selanjutnya untuk IP otomatis itu kita buat DHCP servernya. Kita buka menu IP-nya, terus kita lanjut ke DHCP server. Terus kalau udah muncul kayak gini, kita add untuk DHCP baru, tambahkan DHCP server baru. Nah di bagian nama ini kita kasih nama untuk DHCP servernya, isi interface yang bakal kita tuju. Nah terus address poolnya, pilih address pool yang pengen kita gunakan. Tadi kan udah di atas diisi Ether Triple. Nah ini kita
kita tinggal pencet ini aja kalau misalkan langsung di aplikasinya. Nah, selanjutnya bakal muncul DHCP server yang baru dibuat. Ini kayak gini. Terus kita masuk network di DHCP servernya. Terus kemudian kita add. Nah, kita sekarang untuk bakal nambahin network yang digunakan untuk DHCP server. Nah, kita isi bagian addressnya untuk network yang akan digunakan, lalu isi gateway dengan IP pada interface tree untuk perangkat mikrotik. Terus kita lalu oke. Nah, DHCP networknya udah selesai dibuat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai konfigurasi IP otomatis pada mikrotik di Winbox. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai praktikum jaringan komputer pada judul 4. Pada pertanyaan pertama, pertanyaan adalah ketika laptop dihubungkan menggunakan kabel UTP, apakah laptop akan langsung mendapatkan IP, dan dijelaskan mengapa hal tersebut terjadi. Jadi jawabannya, laptop tidak akan mendapatkan mendapatkan IP karena laptop belum dikonfigurasi menggunakan DHCP client. Nah, kalau laptop biasa sudah dikonfigurasi menggunakan DHCP client, maka dia akan langsung mendapatkan IP secara otomatis. Jadi, kalau yang biasanya saat melakukan konfigurasi, terutama di percobaan kali ini, laptop tidak diatur menggunakan DHCP client sehingga tidak mendapatkan IP. Lalu, pada pertanyaan kedua, itu kita bagaimana cara tambahkan IP di perangkat user secara manual. Nah, di percobaan ini kita untuk menambahkan IP secara manual, pertama kita memasukkan ke mode interface di tampilan menu Winbox-nya, lalu di tampilan menu interface tersebut terdapat Ether 2 dan Ether 3 yang merupakan port pada router mikrotik yang terhubung oleh kabel LAN. Nah, di sana kita menonaktifkan interface-nya untuk Ethernet 3 terlebih dahulu, lalu tampilan interface Ethernet 3-nya sampai nonaktif. Lalu, pendefinition IP yang akan digunakan pada interface tersebut melalui menu IP, terus ke habis menu IP kita klik addresses. Nah, perintah ini digunakan untuk menampilkan daftar addresses. Nah, dari situ kita bisa melihat addresses listnya, lalu kita di situ baru menambahkan IP address untuk interface Ethernet 3 dengan memasukkan IP dan network yang akan digunakan, lalu klik OK. Nah, itu untuk nambahin IP secara manual ya. Lalu coba lakukan ping ke IP di perangkat lain, apakah proses ping itu berhasil? Jawabannya, setelah kita menambahkan IP dan sudah melakukan konfigurasi, maka ping tersebut akan berhasil atau sukses, atau tidak ada tulisan request timeout, di mana ya IP itu berhasil karena memiliki subnet yang sama gitu. Dan untuk pertanyaan selanjutnya yaitu sambungkan perangkat dengan kabel UTP, apakah perangkat akan mendapatkan IP secara otomatis? Nah, setelah kita melakukan konfigurasi IP pool dengan mengatur IP secara otomatis, dan ketika kita menyambungkan dengan kabel UTP, apakah perangkat akan mendapatkan secara IP secara otomatis? Jawabannya iya, karena kita sudah melakukan konfigurasi untuk melakukan pembuatan IP secara otomatis menggunakan DHCP. Dan pertanyaan kelima, coba lakukan ping ke perangkat yang terhubung dengan jaringan di sekitar mikrotik, apakah proses ping berhasil dijalankan atau tidak? Jawabannya berhasil, karena ya kita sudah, karena perangkat user telah menerima IP yang valid dari DHCP server mikrotik itu tersendiri, yang juga memberitahukan alamat gateway mikrotik IP-nya. Lalu ping ke perangkat user lain juga berhasil asalkan perangkat lain tersebut juga telah menerima alamat IP dari DHCP server tersebut yang sudah diatur di mikrotiknya. Lalu jelaskan perbedaan ketika menggunakan FO converter atau fiber optic converter. Nah, di mana kita menggunakan fiber optic yang sudah dijelaskan oleh Delon di video tadi, itu di mana kabel UTP-nya itu kita mengubah sinyal listrik dari kabel UTP ke kabel fiber optik, di mana mengubah menjadi sinyal cahaya yang otomatis lebih cepat. Jadi perbedaannya ya dari komunikasi menggunakan fiber optik itu menggunakan sinyal cahaya yang otomatis lebih cepat.
Sekian, terima kasih.